Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini edisi liburan, edisi pulang kampung. Nah, kebetulan kami bertiga ini baru-baru dari pulang kampung ini, dari desa semua. Kita coba ngobrol-ngobrol soal oleh-oleh dari kampung, karena kita punya tradisi sebenarnya. Kalau pulang kampung itu jadi semacam basa-basi, yang penting oleh-oleh katanya. Kali ini oleh-olehnya tidak dalam bentuk benda saya kira, karena kalaupun juga ada ndak tahu mau disampaikan kemana. Kecuali ada Silakan yang di-download di kecuali ada yang deskripsi. mau komen apa yang oleh-olehnya, itulah. Tapi kali ini kita coba berbagi oleh-oleh yang menurut saya secara pribadi lebih berharga dari oleh-oleh barang gitu. Wah, Kalau iya, barang itu apalagi makanan, misalnya kayak buah-buahan, rambutan, lansat dan lain-lain, itu mungkin satu kali Ji. Tapi kalau ilmu atau pengalaman dari kampung, nah itu mungkin kalau bisa jalan-jalan nanti ke kampung, nah Apalagi tahulah, dari tahulah tempat yang kondisinya. berbeda kan, Ya, Betul, betul. betul. kabupaten yang Betul, Latar betul. belakang berjauhan. daerahnya yang berbeda ya. Ini wilayah Sulselbar, Ingat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan Barat. Ah. Berapa hari kemarin di kampung? Kurang lebih 1 pekan, Satu 7 pekan hari di- lah. Hari berapa hari di kampung? Ya sama, Sepekanan Rabu-Rabu juga ya, Rabu Kamis. 1 pekan juga. Iya, saya kurang lebih itu. Kurang dari 10 hari, 9 hari kayaknya. Ini mungkin pertanyaan saya secara pribadi. Karena saya merasakan kalau balik ke kampung itu ada perasaan tidak tenang. Karena Tidak tenangnya itu karena banyak pekerjaan orang tua. bukan. Suasana kota itu masih terngiang-ngiang. Oh itu. Iya. Kita kan di sini sibuk dengan banyak aktivitas. Ya, sok Dari sibuk ya. Iya, dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain itu kan sangat tinggi tuh anunya, mobilitasnya. Kalau di kampung itu kan, kalau dari maki kebun misalnya bagi yang petani, dan rata-rata petani sih kalau kampung ya. Ya. Atau dari empang misalnya, atau dari apa lagi tuh. Ya Tombak. palingan istirahat, nongkrong. Ini ya, bukan agak kaku mungkin. Bagi saya statis sekali dinamika pergerakan sosial masyarakat di kampung. Kalian berdua merasakan nggak sih yang gitu-gitu? Perasaan bahwa bukan bilang nggak senang ya di kampung, cuman karena baru lagi ke kampung, jadi semacam itu adaptasinya itu lagi kita mulai, walaupun pada dasarnya orang kampung Jaki. Iya. Antum merasakan nggak gitu? Kadang-kadang jadi kampungan gitu kan. Gimana ya? Kotaan. Saya sebenarnya tidak soal kayak perasaan ya. Iya. Kalau saya sih ya jelas lah kalau di kota dan di kampung itu ada plus minusnya bagi saya pribadi ya. Iya. Itu mungkin saya karena lebih melihat kepada soal bagaimana lingkungan. Kalau soal apa namanya yang soal hubungan dengan sesama Masyarakat. sih masih ini kalau saya secara pribadi ya. Mungkin karena saya agak cerewet lah ke orang tuh. Seperti itu. Kalau saya sih apa namanya? Lama di kampung Kota. orang di kota, Kembali ke kembali kampung tetap. tetap sama. Kalau secara perasaan ya, Iya. Oh iya. kalau saya sih secara pribadi seperti itu. Iya, yang saya rasa itu tadi, tapi saya rasa ditangkap lah. Yang saya maksud tadi itu memang kayak bukan bilang tidak dapat tempat ya. Rasanya itu beda, mungkin nangka kok masuk saya itu. Di kota ini kan, Apanya rasa? di kota ini kan misalnya sekarang ini lagi ngobrol misalnya, Iya. nanti malam main futsal, Iya. besok pagi sudah lagi jadwal ngopi. Di kampung itu ndak ada begitu. Iya. Maksudnya kalau bukan kebun, rumah, tetangga, begitu-begitu saja. Jadi kayak kok gini ya, maksudnya perasaan yang ada di kota itu pas ke kampung, itu yang maksud saya perasaannya itu beda gitu. Ya mungkin karena Kalau Ari gimana? apa namanya? Kalau kemarin kan pulang kampung itu bagi saya cukup nikmat ya. Iya, Masya Allah. Kenapa saya menikmati? Karena Ah, ini lagi-lagi sebenarnya soal keresahan karena betul. memang beberapa hari terakhir ini saya galau soal penggunaan HP kan. Iya. Nah, di kampung kan pertama
apa namanya, jaringan kan tidak selincah dengan di kota. Terbatas lah ya. Ya, terbatas. Jadi setidaknya saya tidak terhantui, bukan terhantui ya. Semacam kayak penyakit itu, lihat notifikasi HP masuk kan. Jadi sudah refleks begitu ada notifikasi langsung cek langsung dibuka itu HP, padahal bukan WA juga, bukan apa, saja notifikasi mungkin online shop dan sebagainya. Nah, di pulang kampung kemarin itu nikmat karena saya bisa merasakan ada perasaan hal yang berbeda karena tidak dalam suasana tadi itu bahwa ada notifikasi langsung dilihat. Bahkan saya cenderung meninggalkan HP. Ya, pertama karena memang tidak ada data. Tidak ada data. Yang kedua, kalaupun ada sangat loading sekali. Jadi untuk lihat misalnya IG, YouTube misalnya itu sangat terbatas, dan pasti sangat terbatas karena memang jaringan masih belum lambat ya. Iya, masih sangat lambat. Dan bagi saya itu satu kenikmatan yang saya rasakan karena memang kebetulan saya ingin puasa penggunaan media sosial yang terlalu berlebih. Over ya. Iya, karena saya merasa tidak ada manfaatnya. Maksudnya ada manfaatnya di lain sisi, tetapi di banyak hal produktivitas yang menjadi prioritas itu terbengkalai oleh karena itu seringkali terhantui oleh notifikasi yang sebetulnya tidak. Nah, itu yang pertama. Iya, tidak begitu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menikmati karena saya bisa melihat kebun-kebun yang sudah mulai banyak tumbuh gitu kan. Lebih hijau lah. Iya, saya lebih ke kebun, lihat-lihat kira-kira apa yang bagus ditanam gitu, atau sekadar apa yang bisa digarap. Karena saya melihat ini kan di kota ya, ada dua hal yang berbeda. Kadang-kala secara perasaan saya itu kalau ditanya, kadang saya bercanda sebenarnya. Kalau nanti misalnya selesai kuliahnya mau kemana? Saya bilang mau pulang kampung. Tanam lombok. Iya, berkebun. Iya. Karena ini jadi tradisi sekarang ya, banyak pejabat-pejabat kita yang di kota menikmati usia senjanya. Ya, pulang menikmati usia senjanya, dan itu betul-betul karena soal oksigen ini kan betul-betul di kota ini kan jadi perhatian utama, tapi di desa itu kan satu kenikmatan yang dirasa gitu, soal visi dan lain sebagainya. Nah, itu yang nah, justru yang menjadi masalah kita ini yang dari kota, perasaan untuk pulang itu seringkali kan mau pulang kampung di kota menikmati. Misalnya musim jagung ya kan. Banyak hal yang serba murah dan bahkan gratis. Kita ke tempatnya keluarga makan gratis misalnya. Ada lagi pisang. Iya, ada pisang, dan itu menyehatkan kan hal-hal yang semacam itu. Nah, yang saya lihat ini orang yang di kampung ini tidak sabar malah. Ya. Justru mau ke kota gitu ya, mau tukar posisi. Akhirnya harusnya pertanian itu dioptimalkan. Betul. Jadi karena saya mau ke kota saja, dia cari uang. Padahal sebenarnya kalau dia mampu maksimalkan di desa itu, saya lihat ini karena berbagai daerah juga yang pernah saya kunjungi ya, maksudnya itu jadi perbandingan lah. Bahwa banyak lahan-lahan yang kemudian tidak digarap secara optimal. Ini karena saya ini adalah secara pandangan subjektif bahwa mungkin itu karena tidak update juga ilmunya soal pertanian. Karena tidak masuk internet kan? Iya, tidak masuk internet. Karena saya lihat pertanian ada salah satu negara itu kan pertanian kecil negaranya, tetapi dia mampu mensuplai seluruh negara-negara di dunia. Hanya pisang. Sekali petaninya itu. Pisang. Nah, ini kan pisang kita sebenarnya banyak, cuman itu mungkin karena enggak dihubungkan dengan teknologi sehingga sangat akses itu tidak dapat tidak seperti mungkin negara yang tadi saya sebutkan bahwa mereka secara akses dan sebagainya, secara teknologi untuk memproduksi itu sangat-sangat luar biasa. Nah, itu saya kira menjadi renungan juga ya buat saya. Kenapa banyak petani yang tidak mengoptimalkan? Padahal kalau dilihat, saya malah berpikir bahwa jangan-jangan ini saya merenungi ayat. Jangan-jangan ini bagian daripada pengingkaran nikmat. Bagi
bagi kita ini atau, bagi kita yang atau tidak bagi orang di desa. Iya, termasuk bagi orang di desa yang tidak memaksimalkan secara Iya. apa namanya, betul-betul ya maksimal pertanian mereka. Hmm. Saya berpikir bahwa andaikan apa namanya itu dikelola dengan baik, mungkin angka kemiskinan itu mungkin bisa sedikit apa ya, meningkat karena produktivitas pertanian. Kan kita bisa membayangkan kalau tidak ada petani di Indonesia kan chaos juga kita kan. Iya. Gigi Karena jari seluruh- orang. Iya, Gigi jari. gigit jari karena Iya. seluruh penghidupan dalam tubuh kita sudah misalnya beras, Beras. sayur-sayur. Nah, di kota Ikan. ini semua serba mahal. Iya. Itu yang membuat terasa terhimpit perasaan kita tinggal di kota sebenarnya. Sebenarnya enggak mahal, cuma dibeli semua. Iya. Ah, betul. Dan itu kan betul. Sayur 2.000 dibeli. Kasih dan- keluar Iya, semua jadi ya. jadi Iya, iya. 4.000 misalnya, Betul, jadi 5.000 di kampung jadi 500. Dapat cuma-cuma bahkan. Iya, dapat Iya. cuma-cuma. Misalnya ya di Sisa isi ambil ke sayur tak. itu suasana-suasana seperti itu sebenarnya kita rindukan kalau misalnya di kota karena kita kan di kota ini individualis sekali ya. Iya, Terasa sekali bahwa Betul. kalau kamu mau ya, you punya uang, saya juga punya barang ya, jadi transaksi. Tapi di kota apa namanya, soal kepercayaan itu kan masih tumbuh sekali. Iya. Orang ini dipercaya sama anak orangnya, silahkan ambil saja gitu kan, sesuai dengan porsi yang diinginkan. Saya kira itu hal-hal yang natural yang ada di kampung dan saya sangat merindukan. Ai. Makanya kalau ditanya nanti kalau misalnya apa selesai pendidikannya mau kemana, saya bilang Ke kampung. bercanda ya, bercanda. Ya pulang kampung, apalah bisa di kerja pertanian kah, betul. atau jadi tukang apakah, tukang kayu. Hmm. Nah, ini kan di kota, di apa, di desa itu kan maksudnya termasuk banyak sekali apa kayu-kayu yang harus diolah dengan kreativitas. Karena saya percaya dan saya melihat bahwa salah satu yang tidak akan tergantikan oleh teknologi itu nanti kreativitas. Iya, betul. Iya, soal memanfaatkan sesuatu menjadi sesuatu itu yang jadi apa namanya, akan punya masa hidup yang panjang. Ya, jadi misalnya kayak kayu diubah menjadi apa. Kemarin saya lihat itu yang saya lihat sama Mas Agung ini. Kemarin ada apa, sabuk, bukan sabuk ya, pisang apa ya? Iya. Kulit pisang. Pisang. Itu jadi apa Kulit namanya? pisang diripi itu. Iya, Ya, yang digulung-gulung itu. gulung-gulung. Malah jadi jadi kursi. Ya? Jadi kursi ya, betul. Jadi semacam ini, itu apa namanya, pisang itu jadi apa, semacam, jadi itu jadi tempat duduk. Itu Iya. kan soal kreativitas seperti itu kan, Betul. dan selalu dia bernilai. Hmm. Orang bilang kan sudah ada orang yang tidak, orang masih butuh. Misalnya soal dulu kita menggunakan piring, tapi orang Jawa malah tidak menggunakan piring, malah apa ada itu yang kayu-kayu itu yang di apa Yang namanya, dipahat gitu ya seperti piring. Hmm. itu jadi sesuatu yang bernilai dan bukan hanya soal bernilai tetapi ramah lingkungan saya kira. Iya, Dibanding kita menggunakan piring kaca, kalau misalnya piring plastik. iya, kalau misalnya kemarin waktu saya di Enrekang itu daun jati. Iya, iya, iya. Nah, ya kan daun jati itu menurutku bukan bahwa tidak ada teknologi, tapi justru itu teknologi canggih. Hmm. Ya karena memanfaatkan apa Alam. namanya, alam Alam. untuk kebutuhan, untuk kesehatan juga bagus. Nah, itu banyak sekali sih sebenarnya yang bisa dinikmati dari hidup di kampung. Iya. Kalau Imran, itu kan tadi candaannya Rinal sebenarnya ini bagus sekali sebenarnya kita kampanyekan ke anak muda tuh Iya, bahwa betul. ini yang kuliah-kuliah, yang pintar-pintar balik ke kampung. Iya. Karena Iya, orang iya, di iya. kampung ini kan relatif tidak berpendidikan, maksudnya kurang berpendidikan betul. gitu. Butuh toh. orang yang berpendidikan, Butuh orang yang berpendidikan mengelola, kan? untuk mengarahkan paling Mengarahkan. tidak. Kalau dilihat ini kan anak muda justru lebih senang di kota. Kalau menurutnya Imran gimana? Supaya anak muda mau pulang ke kampung ini? Kalau saya sih sebenarnya konteksnya anak muda ya. Anak muda betul. Ya, mungkin saya pribadi mungkin masih tergolong sebagai pemuda ya. Oh, masih masih tips. Tergolong sebagai pemuda. Heeh. Mungkin pertama pola pikir. Pola pikir betul. Ya, pola pikir ya. Beberapa pekan yang lalu sebelum pulang kampung kan, saya ketemu teman di pasca di UIN itu. Mm-mm. Dia sempat sharing ke saya soal itu. Kampung. Lebih ya soal kampung. Nah, Bilang kenapa anak muda ini
kecenderungannya itu mau hidup di kota. Iya, betul. Padahal kan kalau kita mau bicara kehidupan, sebenarnya sumber kehidupan itu Ada di desa. ada di desa. Iya. Nah, saya Jadi- potong. Iya betul. Jadi saya tuh membayangkan kenapa ya universitas itu hidup oleh orang-orang kampung. Iya. Heeh. Karena kan biaya-biaya itu kan saya bisa mungkin bilang dipastikan bahwa orang tua yang di kampung itu ya masih bekerja keras untuk bisa Iya, iya. membuat anaknya kuliah dan itu ke tempat-tempat perkuliahan. Iya. Jadi saya bilang sebenarnya Agung ini petani, maksudnya Iya, iya. bukan nama Agung ya. Hmm. Agung profesinya begitu karena dia mampu mensuplai kota supaya dia tumbuh. Iya, iya. Tetapi jarang orang berpikir harusnya menumbuhkan kembali apa namanya? Ini kan kampung. sudah dikasih, ini Back-backnya tidak gitu, ada, iya. tidak ada terima kasih ya. Iya. Terima kasih, Iya, iya. terima kasih gitu. Heeh. Sudah Makanya- diterima dikasih lagi gitu. Iya, iya. ya. Nah, betul. Makanya itu tadi soal pola pikir sebenarnya. Mindset ya. Ya, mindsetnya. Dan ini bukan soal mindset pemuda saja Hmm. atau kita yang sebagai pemuda. Cuma ini mindset bagi para orang tua juga yang menyekolahkan tadi itu ke anaknya ke kota kan, bahwa Iya, iya. karena kan itu tadi seperti yang disampaikan tadi bahwa apa namanya, hal-hal yang di kampung ini, apa orang-orang yang di kampung ini Mm-mm. dia tertarik mau ke kota gitu ya. Iya. Iya kan? Dan orang tuanya juga berharap begitu. Dan orang tua juga berharap gitu. Bahkan saya secara pribadi orang tua itu bilang ya, saya kalau dipanggil Imran nanti kalau misalnya sudah sukses lah bahasanya gitu ya, kalau sudah sukses dengan bahasa lokal kan, saya mau ikut ke kota saja tinggal. Padahal saya langsung berpikir bilang, kenapa orang mau ke kota gitu ya? Jadi ada pesannya orang tua waktu masih kuliah di S1 yang sering dia ulang-ulang. Iya, iya. Kuliah kona, Ya, jangko seperti kita ini petani. Sebenarnya ini adalah mungkin bagi dia adalah satu motivasi kepada anaknya supaya serius iya, karena serius mungkin sekolah ya. merasa bahwa hidup bertani itu seperti ini dan Iya, iya. melihat kehidupan orang di kota itu sangat luar biasa. Tetapi di sisi lain kalimat ini akan berbahaya pada orang-orang yang bertani karena akan menurunkan apa namanya semangat ya, Selamanya desa kampung akan tertinggal. iya selamanya Iya. selama ungkapan ini akan berbahaya bagi walaupun saya memaknai itu sebagai bentuk apa namanya sebagai bentuk motivasi ya. tetapi saya menganalisa bahwa kata ini sangat berbahaya kalau dilontarkan kepada banyak orang Mm-mm. karena orang akan alergi dengan pertanian. Iya. Ini kan berbahaya sekali. Alergi pulang Alergi. kampung. Alergi pulang kampung, dikira kampung itu tidak punya Kuno. kehidupan, Iya, iya, iya. kuno dan sebagainya. Atau istilah kampungan Iya, lah. kampungan. Sebenarnya saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh dulu dosen Hmm. bahwa kehidupan di barat itu kan soal teknologi, soal bangunan-bangunan itu kita tidak bisa bersaing. Iya. Tetapi kehidupan mereka justru mencintai suasana di Indonesia, misalnya rumah gubuk-gubuk. Datang Yang berjemur. tradisional kan? Iya, justru mereka mencintai karena jenuh juga kan. Iya, Pada iya. akhirnya kita jenuh juga. Nah, ini saya kira kita hanya perlu memiliki perasaan yang sama bahwa sebenarnya kehidupan kota itu adalah kejenuhan juga sebenarnya. Apa gedung-gedung yang Iya, tinggi itu kan kejenuhan. Tidak bisa dinikmati. Tapi misalnya di kampung gubuk-gubuk itu bermanfaat di semua sisi. Apa namanya ada kayu yang lapuk misalnya itu kan bisa jadi bahan bakar. Bisa Dan Kalau itu di lebih kalau di sehat. kota itu sampah dia. Sampah. Dia jadi sampah secara otomatis jadi sampah. Jadi Tapi sampah jadi penyakit. Jadi ujungnya. penyakit di kampung kalau ada kayu-kayu yang lapuk misalnya itu bisa langsung kumpulkan dan nanti jadi apa bahan bakar. Bahan bakar ya. Misalnya saja kelapa misalnya. Contoh kecil. Iya, iya. Kelapa itu kalau di kampung semuanya berguna, mulai airnya, Airnya. Isinya. belum isinya, Oh, isinya jelas ya. belum kulitnya, Sabunya, tempurungnya, tempurungnya, Daunnya. daunnya, batangnya. batangnya, Bahkan lidinya. bukan soal lidinya, akarnya. Akarnya. Itu orang dijadikan apa akarnya? Itu kan apa namanya orang biasa jadikan filosofi. Iya, Akar iya. itu kan kuat. Jadi orang misalnya dia masukkan dalam satu tempat, baru disimpani apa namanya minyaknya. Minyak. Dan dijadikan obat gosok, apakah minyak gosok? Iya. Nah, Semua hal-hal semacam itu
itu jadi harusnya itu dilestarikan dan harusnya dipikir itu oleh dilestarikan. pemuda ya. Nah, dipikir oleh pemuda karena pikiran kita itu kan akan menentukan gerak-gerak kita ke depan. Betul. Saya kira itu jadi perenungan yang mesti dimaksimalkan gitu kan. Tidak sekedar Betul. Iya, betul tadi tuh bilang Imran sama Ari yang soal orang tua kan. Iya, Jadi harapannya ini kau sekolah kau nak supaya lebih bagus kehidupanmu. Padahal kita setelah belajar lama, setelah merasakan kehidupan kota, kayaknya lebih bagus kembali ke kampung. Makanya saya itu pernah suatu kali, ini kalau orang tua nonton mungkin ketawa. Saya tanya, jadi kalau selesai mau kuliah mau apa? Bilang mau pulang jual gorengan. Saya bilang tuh. Dia bilang apa gunamu kuliah kalau mau pulang jual gorengan? Nah, saya bilang gini, kalau kita kan bertanya soal pekerjaan berarti kan soal uang. Saya kasih hitung-hitungan, saya hitungkan, coba gorengan. Untung 100.000 saja per hari bersih, berarti kan 3 juta per bulan. Bersih lah itu, bersih. Kita ini jadi gaji apa ini? Kita jadi tim IT saja belum tentu gaji 3 juta dan pengeluaran kita lebih banyak. Kalau kita cerita soal yang uang kan, betul. tapi nampaknya bukan cerita itu, orang cerita gengsi, cerita tampilan, toh. Itulah sebenarnya yang saya bilang tadi, bahwa dari apa yang kita cerita ini, saya menarik bahwa itu pola pikir. Iya betul. Makanya dari sharing, kan ini termasuk yang teman yang saya temani itu diskusi, dia orang dari kampung juga kan. Kampung memang betul. Kampung betul. Ujung Jenepon tuh bagi yang sayur-sayur kan. Dia kan lanjut S2. Orang tidak percaya juga di kampung. Karena dia kalau pulang kan suka beraktivitas, tanam tomat, tanam sayur dan sebagainya. Jadi orang itu selalu cerita dia ke orang tuanya. Akhirnya orang tuanya dirisi. Jadi disuruh tinggal mau di kota apa, sekolah mau terus. Iya, supaya. Jadi ini yang saya maksud, bahwa bukan hanya pola pikir orang. pemuda gitu. Supaya jadi orang. Supaya jadi orang katanya kan. Jadi pola pikir orang tua sebenarnya. Padahal justru kalau di kampung lebih jelas terasa sehatnya kan. Sebenarnya lebih jelas, pertama sehat. Apa-apa bisa kita akses. Misalnya kita mau makan ikan yang segar, ya cukup buat empan di kebun. Iya. Bisa dipancing. Iya, sisa pancing sembari kita menikmati udara yang segar. Sungai-sungai kan yang banyak tidak berpemilikan kan, jadi milik umum kan. Jadi siapapun bisa pergi mancing. Dan itulah suasana sebenarnya yang saya rindukan kalau ke kampung. Kalau dari kota ya, kalau saya di kota ya, itu yang saya rindukan. Makanya yang saya mau ubah sebenarnya di kampung itu soal pola pikir. Makanya saya jujur ya secara pribadi, karena itu yang kita cerita soal keresahan. Makanya saya itu kalau cerita sama orang tua aku sampaikan bahwa saya mau kembali ke desa. Saya itu tidak pernah berpikir bahwa di kota itu kehidupan saya gitu ya. Walaupun kalau bicara uang memang ya karena di kota lah diolah itu uang kan. Iya betul. Ditransfer ke desa dan sebagainya. Di kota berputar lebih besar. Di kota karena memang kan SDM juga di sana, manusianya juga di sana memang kebanyakan kan. Tapi kalau kita mau bicara kehidupan yang lebih sehat, yang lebih segar, lebih tenang, dan bisa membuat kita ini dalam berpikir lebih segar, itu di kampung. Makanya saya kalau pulang ya edukasinya saya itu ke masyarakat bahwa soal belajar di kota itu ini soal saja mengisi kepala gitu ya. Cari ilmu, betul, cari ilmu, pengalaman. Misalnya kalau di desa kan kelebihannya barang banyak kan, cuman uang yang terbatas. Misalnya banyak petani yang 10 karung. Itu kalau diuangkan kan juta-juta juga kan. Apalagi misalnya jagung misalnya. Kelapa misalnya. Kemarin saya bantu umi saya itu pergi timbang kelapa yang sudah di kopra. Iya, kopra. Tapi belum dijemur, masih masih mentah, masih mentah gitu. Kalau enggak salah 3.000 ya 1 kilo. 1 kilo. 3.000 1 kilo. Kan dapat sehatnya itu kan dapat sehatnya, tetapi itu tidak dimaknai oleh petani sebagai dimaknai sebagai beban ya. Iya, lebih dimaknai sebagai satu beban, padahal itu kan menyehatkan. Sisi lain menyehatkan. Jadi kalau kadang-kala kalau misalnya pulang kampung, jangkok jadi petani. Saya bilang apa hinanya gitu kan. Lihat orang itu pukul-pukul, dikira itu beban. Saya bilang
lebih terasa sedih bebannya itu kalau kita berpikir sesuatu yang tidak real. Kita pikirkan sesuatu Iya, ya bicara jadi teori-teori. angan-angan gitu kan. Iya, iya. Nah, ini kan kalau kita apa namanya begini kan real jadi uang walaupun 3.000 mungkin. Iya, iya. Iya. Tapi itu saya kira satu kelebihan dibanding kita menyaksikan kota-kota besar kan itu angka kemiskinannya dahsyat juga kan. Oh, Mereka miskin betul-betul miskin. Di desa orang miskin ada yang bisa dimakan, pisang kah dia punya. ada tetangga. Ada tetangga yang menolong secara sukarela, tidak ada. Di kota orang Kekeluargaan lapar betul. relatif terjalin. Kalau di Iya, desa jadi beban kehidupan itu tidak terlalu dirasa. Seluruh terkoneksi gitu Iya, kan. iya. Yang saya pikir memang ada mental yang mesti dimiliki kalau kita siap tinggal di kampung, yaitu mental kuat. Betul. Kuat dengar ocehan atau apa? Iya, kuat dengar gosip gitu Gosip, ya. iya, Cerita kiri kanan. Dari ujung barat ke ujung timur, satu punya cerita yang mungkin hanya dicerita kepada satu orang, itu jadi dengan 2 kali 24 jam sampai di ujung. Sampai di ujung. Nah, itu butuh maghrib. ya, itu butuh apa namanya? Butuh mental. Maksudnya Iya, iya. harus disikapi sebagai satu kebijaksanaan. Karena menurutku itu realita yang tidak bisa, karena memang kenapa seperti itu nggak ada bahan gitu kan, nggak ada bahan. Beda kita di kota, urusanku. Misalnya soal ada orang pacaran itu kalau di kampung dari timur ke barat pasti tahu. Iya. Jadi aib juga Jadi bahkan. aib, jadi aib. Kalau di kota ini kan orang tinggal serumah sudah 2 bulan saja, 3 bulan orang nggak tahu, tetangganya nggak tahu kan. Acu-acu saja. Acu-acu, dan itu saya kira ada plus minusnya lah, bahwa memang kehidupan adalah antara kehidupan kota dan desa itu perbedaan, tetapi saya kira memang kita sebagai orang yang berpendidikan ya mesti melihat itu entah sebagai peluang atau tantangan. Iya, iya. Kalau saya secara pribadi itu peluang sekaligus tantangan. Iya ya. Jadi peluangnya bagaimana saya secara pribadi itu mau berpikir bagaimana keseimbangan kehidupan kota dan desa itu jalan. Dalam arti yang gini, itu tadi kan soal memproduksi di desa, kemudian di kota ini mereka menikmati lah kurang lebih kayak berasa apa. Jadi saya mau itu terkoneksi ya, desa sama kota terkoneksi. Kota. Sehingga kemudian orang di kampung itu pola pikirnya juga terbangun bahwa tidak hina kita hidup di kampung. Orang di kota juga yang sudah merasa jenuh, tidak merasa kekurangan gitu. Dan jadi tidak merasa sombong, dan sebagainya. Jadi itu sih yang saya pikir, tapi di sisi lain itu adalah tantangan karena sulit lah untuk mau menyulap itu kan. Iya. Tapi itu sih secara pribadi semacam sesuatu yang sampai hari ini selalu saya pikir. Iya. Jadi kalau secara pribadi sebenarnya bagaimana mengkoneksikan antara kota dengan desa ini sebenarnya kan sekarang nggak terlalu susah ya. Pengguna misalnya soal teknologi, orang desa mungkin lebih aktif gunakan Facebook. Nah, ini juga menjadi jadi beban sebenarnya bagi ibu-ibu yang aktif di situ dan tidak produktif misalnya. Lebih scroll tidak jadi memasak kan. Lebih sering gak sih ibu live streaming baru mau nyanyi dangdut sambil masak. Sambil masak. Tetapi yang sebenarnya ada juga ya peran dari pemerintah sebenarnya yang paling kita butuhkan. Bagaimana mengkoneksikan ini baik infrastruktur, ini kan penting ya. Iya. Soal infrastruktur misalnya jalan. Seperti yang sering saya ngeco di media sosial soal jalan saya. Karena saya melihat bahwa ada banyak sawah. Mungkin seperti inilah luasnya sawah itu dari sepanjang mata memandang. Semua sawah, tetapi akses jalan itu yang masih sangat-sangat terbatas. Dan saya kira ini harus dipastikan bagi seluruh daerah-daerah itu, karena kita melihat bahwa kalau mereka ini produktif di desa, betul-betul kita ini di kota luar biasa. Soal kesehatan juga kita pasti terjamin, karena masih kan tidak mungkin juga orang pasti juga jenuh memakan yang hasil dari misalnya yang siap saji kan. Orang juga ada saatnya memang rindu untuk makan, dia yang proses sendiri, dia yang makan ikan kering, makan ditumbuk, ditumbuk-tumbuk dan sebagainya. Itu adalah masa-masa kerinduan ya, masa-masa hal yang harus dirindukan, dan sebenarnya itu bisa menjadi peluang. Itu saya kira jadi nilai-nilai ya yang bisa diambil dari atau oleh-oleh lah
Iya, iya, Kalau betul, betul. Bagaimana di kota ini lebih produktif. Saya tidak mengatakan bahwa tidak produktif, tapi harus lebih produktif karena nyatanya orang desa lah yang menghidupi kota. Misalnya orang-orang kuliah ini, misalnya dia berupaya pelihara sapi 2 ekor untuk bisa menutupi 6 bulan ke depan anak saya mau bayar SPP. Tapi jalan tengahnya itu kalau saya memang kita yang di kota ini, khususnya anak-anak muda yang asalnya dari desa, kan memang ada orang yang asalnya di kota kan? Iya, betul. Ada. Maksudnya kampungnya itu ya kota. Iya, betul. Kalau kita kan kampung ya memang kampung. Nah, gitu maksud saya. Ini kembali lah gitu. Maksudnya kembali itu bukan berarti tinggal kok di situ, bukan Iya, juga. betul. Artinya itu tadi menyambungkan antara kota dan desa. Apa peluang-peluang yang ada di desa coba bawa ke kota gitu. Pun juga baca kebutuhan-kebutuhan kota, baru kita semacam informasikan Iya, atau betul. berdayakan masyarakat bahwa orang di kota itu sekarang ini, butuh itu. Nah, coba berkreasi, coba. Nah, itu kan yang dibutuhkan sebenarnya. betul, jadi jalan tengah toh. Misalnya soal sapu lidi. Nah, betul. Saya lebih senang beli sapu lidi yang diolah di kampung. Nah, di kampung. Karena apa namanya gagangnya itu pakai bambu, bukan Iya. pakai besi. Iya. Malah kalau pakai besi berarti kan apa namanya? Sapu lidi penyihir begitu. iya, sapu lidi yang dipakai di halaman itu untuk betul, menyapu. iya, iya. Jadi sapu lidi terus gagangnya pakai bambu. Itu kan apa namanya? Nuansa inilah. Kampung, walaupun mungkin secara penglihatan mungkin agak-agak Iya, tidak indah, tetapi ada nilai estetika di selain daripada keindahan, ada gitu. Ada manfaatnya, terus juga banyak lah. Ini apa orang yang punya bambu misalnya juga terhidupi. Dia pasti bersemangat tanam lagi deh bambu supaya ini ujung-ujungnya bisa dijadikan gagang. Ini kan kalau di desa kan ada banyak misalnya bambu. Itu kan seluruhnya itu bisa jadi sesuatu kan? Iya. Apalagi kelapa, Tadi. Kelapa. pisang. Ini 3 ini jadi Iya, iya. andaikan kalau mungkin dianalogikan, andaikan 3 ini ada, sudah cukup kita hidup lah istilahnya. Iya, iya. Karena bambu bisa dipakai untuk buat rumah gitu kan? Iya kan? Iya. Iya. Pisang bisa di Batangnya itu kan bisa banyak lah. Bisa jadi pokoknya sayur. Tengahnya itu bisa jadi sayur. Jadi sayur. Sekarang bisa jadi sayur dan itu. Buahnya kan bisa dimakan juga. Iya. Buahnya. Sanggara pepe, Misalnya kelapa. Itu kan yang daun-daunnya itu kalau disusun bisa jadi atap. Andaikan kita hidup di kan dulu itu ada rumah-rumah seperti di sana itu. Iya. Itu kan jadi 3 ini jadi apa gitu. Bisa bermanfaat dan kita pasti insya Allah tidak mati kalau kalau menggunakan 3 ini. Itu juga kan melatih kita berpikir, kreativitasnya kita. Nah, itu tadi yang dimaksud. Iya. Berkarya dalam keterbatasan. Jadi memang indah itu potensi di kota, potensi di desa itu karena kalau di kota ini kan kita selalu pikir soal gedung-gedung tinggi dan itu membosankan menurut saya. Betul. Membosankan. Hanya orang-orang yang tidak hidup di kota yang melihatnya indah. Iya, sebagai keindahan. Padahal kita yang tinggal di kota tidak pernah memperhatikan itu. Lewat saya bukan tidak pernah memperhatikan. Bahkan tidak pernah berpikir dan tidak bermanfaat. Bayangkan coba antum kalau jalan tiba-tiba hujan. Bermanfaat gak gedung tinggi itu? Tidak. Masalahnya karena tidak menyiapkan halaman. Tapi di kampung rumah-rumah kecil dia siapkan teras-teras di depan. Jadi kita menikmati begitu terbatas misalnya. Bayangkan saya lewat. Ada plusnya. Ada plusnya misalnya. Dikasih keluarkan kopi sama pisang goreng. Iya. Bisa singgah. Itu di flyover yang. Iya. Kalau hujan, itu flyover jadi tempat namanya? Tempat berteduh tuh. Tempat berteduh karena gedung-gedung tinggi, hotel-hotel yang tinggi itu enggak bermanfaat bagi dia. Iya. Tapi kalau di kampung rumah-rumah yang mungkin seperti ini luasnya, begitu ada hujan, itu tiba-tiba ada balai-balainya kan? Ada balai-balainya dan kalau mungkin reda-reda bisa kopi dikasih keluarkan kopi sama tuan rumah. Itu keindahan. Iya betul. Itu keindahan. Dan itu yang jarang dimaknai sebagai sebuah kebahagiaan. Iya, sebuah kebahagiaan. Justru bilang, kapan kita ke kota juga. Padahal itu juga dicari kita di kota kan. Ketenangan, ini soal ketenangan hidup gini. Ya kan selalu itu kalau pesan-pesan agama. Kalau kita mau simpulkan semua yang cari ini orang lalu lalang ini kan kebahagiaan sebenarnya. Anak-anak menangis, main-main, bunyi-bunyinya.
Ini kan soal kebahagiaan toh, Iya. soal hati sebenarnya Soal toh. hati betul. Soal hati, bukan yang soal yang fisik bilang, wah megahnya ini, tingginya ini, mewahnya Tidak kan itu toh. Tidak bermanfaat. Artinya disyukuri supaya kebahagiaan ada. Misalnya di kota kita harus pengadaan AC untuk bisa merasa sejuk. Di kampung gratis. Di kampung gratis, antum duduk di bawah coklat, Sudah ambil senyum. kursi, Oke. wah sudah. Antum atau apa ambil sesuatu di bawah, antum tidur di bawah itu enggak jadi soal. Sekarang kalau kita di kota mau tidur seperti itu semua penyakit, ya kan? Penyakit. Debu, Debu, asap, polusi. Bahkan mungkin kita dikira orang gila ya. Ah, Iya, jelas. dikira orang gila. Apalagi berpakaian serapi Dan- ini, baring nih. Dan saya tuh menikmati satu perjalanan kalau misalnya ke pantai gitu kan. Saya sengaja bawa handuk atau apalah alas. Supaya saya bisa tidur di bawah bersentuhan pohon. antara kulit saya dengan apa namanya Iya, dengan pasir-pasir. Itu Kepala saja kan, Iya, jangan kepala. Jadi itu kayak kenikmatan tersendiri. Daripada harus menggunakan tempat-tempat yang harus disewa dan sebagainya. Itu ada ininya, tetapi saya lebih menikmati satu perjalanan apalagi kalau sempat tidur. Wah, itu kenikmatan luar biasa. Kalau sempat tidur sama dengan dilupa utang yang sudah Iya. dibayar. sempat tidur dengan dengan pasir-pasir yang ada di Iya, pantai itu dahsyat nikmatnya. Iya, sebaik kesimpulannya sebenarnya ini, ya kita yang anak muda toh, kita yang anak muda coba mulai perbaiki mindset bahwa kehidupan sesungguhnya itu ya ada pada itu tadi, memfasilitasi itu toh. Iya. Bahkan hiduplah di kota. Iya. Apalagi kalau misalnya kalau kayak kita tadi sebagai prolog Sulselbar misalnya toh. Ini kan sudah terjangkau sekali kalau transportasi Iya, misalnya. sudah kereta api. Kayak saya misalnya di Mamuju Tengah, ya kita semacam berkiprah atau berkarya di sana. Kalau bosan atau butuh lagi pengetahuan, kita ke Makassar lagi, berguru lagi. Tabe ini kan ada persoalan Iya, begini, betul. bagaimana ini kan? Itu kan jadi banyak. Itu kan, toh. transportasi kan sudah sangat cepat dan sudah sangat terjangkau. Ya, selain itu juga ya itu tadi sembari kalau pulang silaturahim dengan orang tua, ya disenggol-senggol yang kayak yang tadi itu Ya. toh. Bahwa Anda hina sebenarnya hidup di betul. sini. Makanya saya itu kalau ke kampung memang saya biar dilarang sama orang tua itu ke kebun bantu bapak main traktor, Iya. kemudian putih cengkeh dan sebagainya. Saya malah berpikir begitu, bagus ini sumber uang. Kan Iya, ini iya. kan soal uang saja toh. Di kota orang itu jadi cari. Nah, itu nih. Jadi saya bilang ini uang. Dan Pokoknya- ini real, tidak ada hayalan. Iya. Dan tidak mungkin Anda dipecat. betul. Anda kalau memetik cengkeh misalnya, tidak mungkin ada di bayangan kita. Nanti kalau saya salah ngomong dipecat. Iya. Kalau di Bahkan- kota kerja sama orang salah ngomong pasti dipecat. Ya. Tersinggung bos. Tersinggung bos dipecat. Bahkan kita sambil petik cengkeh biasanya sambil curhat di atas pohon kan, cerita. Ya menikmati. Sambil dengar dandut. Iya, bisa Sambil dengar Betul, dangdut. betul. Aslinya itu kehidupan. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa sumber kehidupan itu dari desa. Iya. Bahkan saya kalau misalnya disuruh misalnya ngisi-isi kayak apa namanya? Kajian-kajian, pengajian. gitu, saya sampaikan gitu. Ke anak muda juga saya sampaikan bilang, tidak ada yang hina di kampung. Tidak ada, Tidak betul. ada. Dimanapun sebenarnya tidak ada yang Kecuali hina. kalau kita menghinakan sendiri, betul. sehingga Kalau- tidak terjadi produktivitas. Artinya yang hina itu ya kebodohan itu tuh, Iya, kan betul. menghinakan diri kan. Ya, Memang cocok yang dibilang tadi, sebaiknya memang orang-orang yang kuliah ini di kota harus berpikir bagaimana Yang asalnya menatang, kampung ya, toh. Iya. bagaimana Yang berasal dari memberikan kampung. masukan-masukan kepada petani-petani supaya lebih produktif, karena kita sudah melihat mengakses banyak negara yang kemudian produktif karena pertaniannya. Saya kemarin itu tercengang melihat ada satu negara kecil tapi dia diekspor itu pisangnya keluar, bahkan membutuhi ke seluruh negeri. jadi Itu pasar dunia. iya Pak, pasar dunia, dan hanya modal pisang. Dan itu pisangnya ya kualitas nomor 1 katanya. Kalau misalnya kurang-kurang timbangannya pasti tidak dijual. Baik. Iya, itu betul-betul secara Ketat. teknologi ya. Karena itu teknologi yang ukur, bukan apa perasaan manusia. Oh, ini agak besar-besar sedikit, Iya, dikasih iya, masukan iya. dia besar-besar. Enggak. Iya. Dia tersaring Ditimbang, sendiri. ditimbang. Kalau ini layak dijual di pasar dunia seperti itu. Nah, ini kan yang tidak terjadi di kita, belum terjadi, walaupun mungkin sudah ada beberapa wilayah yang terjadi, tetapi ini yang perlu dimaksimalkan. Di situ sih. Ini yang perlu dipikir bagi kita sebagai pemuda. Jangan alergi Ya. dengan Iya. kampung. Iya, saya kira itu kesimpulan Iya. ngobrol-ngobrol kita. Semoga bermanfaat lah untuk Ya. teman-teman. Betul. Ayo pulang ke kampung. Pulang ke kampung produktif. Oke. Baik.